Bila menilik ke belakang, bangga kami pada bangsa yang besar ini. Bangsa besar yang lahir dari sebuah kesadaran kebangsaan, bangkit bersatu, berjuang untuk merdeka. Tahun 1908 hingga 1945 adalah era perjuangan pergerakan nasional. Sebuah era perjuangan dengan protes dan perlawanan melalui wadah organisasi modern untuk memperbaiki hajat hidup orang banyak. Halo gengs, jumpa lagi di KTP Kisah Tokoh Perjuangan. Kali ini aku mau nanyain tokoh perjuangan pergerakan Indonesia. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama penduduk sekitar. Kira-kira mereka tahu nggak ya siapa beliau atau siapa sih yang bakal aku tanyain ke mereka? Check it out. Hai Biwa, mau tanya ya. Hah? Ini siapa? Siapakah beliau? Aku belum belajar itu. Ya udah, Pak, kita mau tanya nih. Ya. Tokoh ini siapa? Siapa ya? Satu. Kayak Dua. jadi Wantara dah kayaknya. Tiga. Kok nggak salah? Ki aja Dewantara katanya. Oke, aku mau tanya, ini siapa? Pengairan di Ponorogo. Hah? Jangan cengong. Tengku Umar ya? Tunggu Umar. Mbak, mau tanya, ini siapa? Nggak tahu. Beliau siapa? Nggak tahu sumpah. Serius, satu, Serius. dua, tiga. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, baik. Tahu nggak ini gambar siapa? Dokter. Abang ngapal gak? Lupa. Dokter siapa sih namanya? Ini yang pintar sebelah. Enggak. Siapa ya? Dokter Wahidin Sutomo. Wahidin. Enggak, bukan Sutomo. Apa? Enggak tahu. Dokter Wahidin. Pokoknya iya. Iya, pokoknya dia bikin sekolah gitu loh. Sekolah atau rumah sakit ya? Ayo. Lupa, pokoknya ada Sekolah, dokter sekolah. Wahidin. Wahidin bukan sih? Siapa ya? Wahidin Sudirohusodo ya? Bener sih. Iya. Anda benar. Nah, gengs, tadi kita udah tanya-tanya nih sama warga sekitar. Ternyata masih banyak juga loh yang belum tahu beliau siapa. Nah, beliau ini adalah tokoh perjuangan pergerakan Indonesia. Beliau bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut siapa beliau, lihat video berikut ya. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah pahlawan nasional dan pelopor berdirinya Budi Utomo. Beliau adalah seorang aktivis, seorang jurnalis, budayawan, dan pejuang kemanusiaan. Dr. Wahidin lahir dari keluarga priai desa di daerah Melati, Yogyakarta tahun 1852. Saat itu memang otaknya sudah encer sehingga beliau kemudian masuk ke sekolah dokter pribumi atau Stovia tahun 1869. Di sini Dr. Wahidin pun menunjukkan prestasi sehingga dijadikan asisten pengajar. Selama beberapa tahun Dr. Wahidin menjadi asisten pengajar, kemudian beliau kembali ke Yogyakarta sebagai dokter pemerintah. Selama menjadi tenaga kesehatan ini, Dr. Wahidin menunjukkan rasa sosial yang luar biasa. Beliau sering memberi uang untuk pasien yang miskin atau memberikan obat secara gratis. Satu hal yang sering ditanyakan oleh Dr. Wahidin adalah, apa di rumah sudah ada nasi atau kamu sudah makan atau belum? Nah, jika belum, pasti Dr. Wahidin memberikan ongkos dan uang kepada pasien yang miskin. Setelah pensiun sekitar tahun 1900, Dr. Wahidin bergabung dengan Surat Kabar Retno Dumilah. Pertama sebagai redaktur dan kemudian menjadi pemimpin redaksi. Di bawah kepemimpinan Dr. Wahidin ini, Surat Kabar Retno Dumilah berubah menjadi lebih progresif. Isu-isu yang diangkat oleh Dr. Wahidin adalah isu-isu soal kebangkitan nasional di beberapa negara seperti perang Boxer di Cina atau perang Boer di Afrika Selatan. Nah, Dr. Wahidin juga sering menulis tentang kritiknya terhadap kondisi kaum Bumiputra. Salah satu hal yang disorot adalah bagaimana kaum Bumiputra ini masih menganggap kedudukan priai sangat tinggi. Beliau mengambil contoh bangsa Eropa yang sudah maju. Beliau menulis, di Eropa itu orang sudah tidak ingin jadi priai. Semua pekerjaan dianggap mulia. Tukang kayu, tukang jahit, pelaut, semuanya dianggap mulia. Dan orang-orang Eropa itu tidak ingin jadi priai karena mereka bisa bebas bergaul dengan priai. Beda dengan di
Hindia Belanda saat itu. Sehingga anak-anak Eropa itu tidak ingin lagi jadi priai. Sekitar tahun 1906, Dr. Wahidin merasa tulisan-tulisannya tidak banyak membawa perubahan. Beliau kemudian memutuskan untuk bergerak secara lebih nyata. Idenya adalah studi funds atau beasiswa bagi kaum bumi putra yang pintar tapi tidak punya dana untuk sekolah. Dr. Wahidin kemudian menjual barang-barang miliknya. Dia kemudian berkeliling Jawa dan menemui para bupati dan priai tinggi. Namun lagi-lagi Dr. Wahidin harus menghadapi tembok. Saat itu kondisi para bupati dan priai tinggi itu sangat kolot. Seringnya Dr. Wahidin mendapat penolakan. Para bupati itu berpikir untuk apa membuat kaum pribumi pintar, tidak ada untungnya. Sebagian lagi bahkan tidak menoleh karena melihat kedudukan Dr. Wahidin yang dianggap sebagai priai rendahan. Saat itu jabatan dokter pemerintah seperti Dr. Wahidin itu setingkat dengan wedana senior. Jadi ada beberapa tingkat di bawah bupati. Nah, mereka tidak mau menoleh kepada Dr. Wahidin. Untuk menggambarkan kolotnya kondisi para bupati saat itu, ada cerita bagaimana seorang bupati enggan memasang telepon di kantornya. Apa alasannya? Ternyata dia takut sebelum mengangkat telepon anak buahnya tidak mengaturkan sembah. Jadi hanya alasan seperti itu yang tidak membuat mereka masang telepon. Nah, kondisi seperti itu yang harus dihadapi oleh Dr. Wahidin. Tahun 1907 kebetulan Dr. Wahidin sedang berada di Batavia. Nah, di sana dia bertemu dengan junior-juniornya para siswa Stovia. Ada saat itu belum jadi dokter, ada Sutomo, Suraji dan kawan-kawan. Mereka meminta Dr. Wahidin untuk berbicara di depan para murid Stovia. Sutomo menggambarkan pertemuan itu sangat berkesan. Wahidin digambarkannya sebagai seseorang yang berwajah tenang tapi keras. Dengan suara yang jernih dia menceritakan ide-idenya dan menggugah hati para siswa Stovia itu. Sutomo saat itu menggambarkan pertemuannya dengan Dr. Wahidin itu memberikan ide-ide baru dan memberikan visi. Saat itu dia menggambarkan jiwa yang sedang gelisah dan dengan bertemu Dr. Wahidin dia seolah-olah mendapat jawaban. Ini yang sedang dicari. Satu hal juga yang membuat para siswa Stovia terkesan dengan Dr. Wahidin adalah wataknya yang tidak mementingkan diri sendiri. Sutomo sempat berkata, orang yang berbicara dengan dokter tua ini, dia akan langsung bisa menyadari keluhuran budinya. Nah, hal itulah yang akhirnya membuat siswa-siswa Stovia ini yang masih sangat muda ya saat itu, mereka baru berusia 20 tahun sedangkan Dr. Wahidin sudah 50 tahun lebih. Jadi ada beda sekitar 30 tahun. Nah, mereka bergerak termotivasi, Dr. Wahidin sebagai orang tua memberikan visi dan anak-anak muda yang lebih berani ini yang mendobrak. Dari rapat-rapat di bangsa-bangsa Stovia ini lahirlah Budi Utomo yang kita tahu sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Pada kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta pada akhir 1908, Wahidin terpilih sebagai ketua kongres dan setelah kongres beliau terpilih menjadi wakil ketua Budi Utomo. Dr. Wahidin ini membiayai sekolah beberapa pelajar Stovia, salah satunya adalah Dr. Rajiman yang masih keponakannya sendiri. Di kemudian hari, Dr. Rajiman ini terpilih sebagai ketua BPUPKI dan mempunyai jasa besar untuk mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Hal ini masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan meneladani sifat-sifat dari Dr. Wahidin. Semangat, pantang menyerah, mau berkorban untuk bangsanya, dan tidak pernah mementingkan diri sendiri. Merdeka! Nah, gimana? Udah lihat kan video kisah tokoh perjuangan Dr. Wahidin? Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tunggu kisah tokoh perjuangan berikutnya. Terima kasih.